Saya itu sangat terganggu ketika di tempat umum melihat ada anak neurotypical, bukan anak berkebutuhan khusus ya, bukan anak-anak kesayangan kita yang mempunyai masalah cedera otak, tapi anak neurotypical yang bisa kita stimulasi lebih mudah dibanding anak yang cedera otak. Itu yang dibiarkan untuk menyakiti ibunya, misalnya memukul ibunya, menjeriti ibunya, mengata-ngatai ibunya di tempat umum karena dia ingin mainan atau dia ingin pergi ke sebuah tempat tertentu dan tidak diizinkan. Kadang-kadang ibunya senyum-senyum, "Adik jangan nakal, adik nggak boleh nggak mau gitu. Harusnya ibunya bisa lebih tegas daripada itu. Ini yang saya katakan kenapa Malin Kundang itu adalah korban pendidikan yang salah. Ketika Malin Kundang berani untuk membentak-bentak ibunya, apa yang dilakukan ibunya? Ibunya menangis, meratap-ratap, "Malin, Malin, mengapa engkau seperti itu kepada aku?" Hanya meratap. Setelah itu, ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mengutuk. Mengutuk saja sudah salah. Kita nih ibu loh. Jangan sampai kita membiarkan sebuah keadaan membuat kita demikian marah kepada anak, sehingga kita mengucapkan sesuatu yang pasti kita sesali. Pasti kita sesali. Sebab bila kita mengutuk anak, yang menderita kita, yang menderita ibu. Dan apabila kita tidak tegas kepada anak dari awal, sehingga mereka sanggup untuk menyakiti kita, bisa dipastikan anak itu hidupnya tidak ada berkat di dalamnya. Bisa dipastikan dia akan nonton orang-orang lain lebih sejahtera dibanding dia. Dia pasti tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Bisa dibayangkan orang yang sudah amat dewasa, sudah besar anak-anaknya, masih belum sejahtera juga, betapa dia tidak berdamai dengan dirinya. Betapa dia penuh kebencian dengan dirinya. Dan kenapa itu terjadi? Karena berkatnya tidak ada, karena dosanya kepada ibunya. Satu itu. Kedua, bayangkan apabila seorang ibu mengizinkan anak laki-lakinya untuk memperlakukan dia dengan buruk. Lebih lagi apabila suaminya diizinkan memperlakukan dia dengan buruk di depan anak-anaknya. Karma seperti apa yang akan terjadi? Dia akan memperlakukan istrinya dengan sangat buruk juga. Dia akan meneriak istrinya, memukul istrinya, dan menganggap itu hal yang sah. Karena dominasi saja, karena dia tidak bahagia, lalu dia akan melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya. Ngerinya, pasti alam ini akan dengan begitu seimbang menghadirkan keturunan-keturunan perempuan yang amat dicintai oleh laki-laki ini, yang harus menjalani hidup sesuai dengan karmanya, bukan karena kakaknya, bukan karena bapaknya, bukan karena siapa-siapa, tapi ketemu dengan keturunan yang memang harus menjalankan karma yang sama, yang akan hidup dikerasi, dijahati, dipukuli, diteriaki, dilakukan sangat buruk oleh pasangan laki-lakinya, di mana laki-laki ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pasti terjadi. Itu bukan kutukan, itu keseimbangan alam. Jadi ibu-ibu, please deh, tolong, atas nama cinta atau atas nama apapun, jangan pernah mengizinkan anak laki-lakimu untuk durhaka kepadamu. Sejak dalam kandungan, sejak kecil. Percayalah, sekeras-kerasnya kita kepada anak laki, mereka tidak akan membenci kita. Mereka pernah hidup di dalam perut kita. Mereka satu nyawa dengan kita. Mereka merasakan detak jantung kita sebagai detak jantung yang paling mereka rindukan setiap hari. Sampai mati. Tidak ada detak yang lebih menenangkan anak kecuali berada di dada ibunya. Jangan khawatir. Beda ya, kalau bapak memukul ibu dan ibu memukul bapak memukul anak dan ibu memukul anak. Memukul itu salah. Tetapi kalau ibu sekeras-kerasnya kepada anak-anak, tidak mungkin membenci ibunya. Tapi kalau bapak, hati-hati, jangan pernah turun tangan kepada anak laki-laki, karena bekasnya tidak akan pernah selesai. Jadi tolong, jangan jadikan anak kita menjadi Malin Kundang, karena kita akan menangis. Kita yang menangis, karena kita merusak anak keturunan kita semua. Jangan sampai itu terjadi.